Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Duanti Rusdiana dengan NIM C1F018018 dari kelas R006 akan menjelaskan tentang Islam dan Syariah Islam. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian Islam. Islam dari segi bahasa kata Islam yang berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Dalam segi makna, kata Islam secara terminologi tidak bisa dikatakan tunduk dan patuh saja. Dia sudah menjadi istilah khusus dalam khasanah kosakata dasar Islam atau Basic Vocabulary of Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau yang berbunyi, Islam bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Agama Islam berbeda dengan agama-agama lain yang ada saat ini dan diyakini oleh umat Islam sebagai kelanjutan dari agama para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang tidak lain adalah nabi terakhir. Inti dari ajaran para nabi adalah tauhid, yaitu tindakan mengesahkan Allah, tauhidullah, disertai sikap pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah sebagai syarat mutlak bagi seorang untuk disebut sebagai seorang muslim. Tanpa sikap itu, maka dia masih disebut kafir. Iblis misalnya, meskipun ia mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi karena dia membangkang, maka dalam Al-Quran dia disebut sebagai kafir. Surah kedua ayat ke-34. Islam adalah nama dan satu institusi agama, maka tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang yang tunduk kepada Tuhan, apapun agamanya dan apapun Tuhannya, dapat dikatakan sebagai muslim. Istilah muslim atau pemeluk agama Islam haruslah orang yang telah bersyahadat secara Islam, yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi, muslim atau pemeluk agama Islam wajib mengakui Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka dalam istilah Islam, dia disebut sebagai kafir, yaitu orang yang ingkar kepada kebenaran Islam karena menolak untuk mengakui Muhammad SAW sebagai nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dasar-dasar ajaran Islam, yang pertama syariah. Mahmud Shaltut dalam Al-Islam Aqidah wa Syariah menyebutkan kata syariah berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Kata syariah juga diartikan sebagai jalan yang terbentang lurus. Hal ini sangat relevan dengan fungsi syariah bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan manusia. Secara terminologi, syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang Rasul Muhammad SAW. Hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku maupun mencakup seluruh petunjuk agama Islam, baik yang menyangkut akidah, ibadah, muamalah, etika, dan hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Yang kedua, akidah. Akidah berasal dari bahasa akad, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat terpatri di dalam lubuk hati yang paling dalam. Secara sederhananya, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh dalam lubuk hati sanubari manusia. Seperti yang berbunyi dalam surah ke-42 ayat 13 yang berbunyi, Dia telah mensyariatkan bagi kamu dalam agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Substansi dari akidah adalah keimanan yang terangkum dalam rukun imam atau pokok-pokok keimanan Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, yaitu akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan dari kata Arab yaitu hasan yang berarti baik. Ihsan menurut Nabi Muhammad SAW yaitu ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Akhlak dalam Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah
dengan Rasul, dengan sesama manusia, dan alam serta dengan dirinya sendiri. Tuntunan untuk akhlak kepada Allah dan Rasul sebagaimana dalam surah ketiga ayat 31-32. Ihsan merupakan ajaran tentang penghayatan akan hadirnya Tuhan dalam hidup, melalui penghayatan diri yang sedang menghadap dan berada di depan Tuhan ketika beribadah. Ihsan juga merupakan suatu pendidikan atau latihan untuk mencapai kesempurnaan Islam dalam arti sepenuhnya atau kafah, sehingga ihsan merupakan puncak tertinggi dari keislaman seseorang. Ihsan ini baru tercapai apabila sudah melalui 2 tahapan sebelumnya, yaitu iman dan Islam. Akidah atau iman syariah dan akhlak atau ihsan terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan, karena ketiga-tiganya diperlukan untuk membentuk kepribadian yang utuh pada diri seorang muslim. Lalu hukum Islam. Hukum Islam ini juga disebut sebagai hukum syara, yaitu hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum atau perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak dapat disebut sebagai hukum syara. Misalnya kaidah-kaidah atau norma adat-adat, undang-undang atau hukum selain Islam. Jenis-jenis hukum Islam, yaitu yang pertama ada wajib. Segala sesuatu yang dilakukan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Yang kedua sunnah, segala sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa maupun pahala. Lalu selanjutnya ada haram, yaitu segala sesuatu yang jika dilakukan mendapat dosa dan jika tidak dilakukan mendapat pahala. Mubah, segala sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan dalam agama. Yang terakhir makruh, adalah segala sesuatu yang jika ditinggalkan lebih baik daripada mengerjakannya. Seseorang dikatakan telah mengamalkan hukum syara jika dia memang telah mengetahui hukum syara atas perbuatannya. Kemudian, dia melaksanakan perbuatan itu dengan niat menjalankan syariah, termasuk untuk hal-hal yang sifatnya mubah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.